Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan bahas tentang tactical maneuvering. Ini yang merupakan biasanya kebalikan dari game-game jenis action. Jadi di dalam tactical maneuvering biasanya digunakan untuk game-game berjenis strategi atau turn based, sehingga posisi player atau penempatan player itu akan sangat menentukan kemenangan di dalam game. Jadi di sini kunci utamanya adalah kombinasi penempatan avatar bisa mempengaruhi gameplay, dan ini tidak semua game perlu diberikan mekanik ini sebetulnya, tergantung jenis gamenya. Ini contoh game yang menggunakan mekanik ini adalah Plant versus Zombie. Jadi karena zombinya akan datang dari kiri, maka proses penempatan avatar Anda di sebelah kiri, zombinya datang dari sebelah kanan, avatarnya sebelah kiri ya. Jadi si zombinya akan ke kiri nih, berarti proses penempatan karakter Anda di sebelah kiri itu akan menentukan kemenangan. Karena di sini misalkan avatarnya diwujudkan dalam bentuk tumbuhan. Anda harus menyusun karakter di sebelah kiri supaya dia bisa menyerang zombie yang datang dari sebelah kanan. Jadi proses penempatan avatar inilah yang menjadi kunci kemenangan dalam game. Ini hal yang sama juga berlaku untuk game Heroes Might and Magic ya. Ini serinya dulu dibikin sama 3DO, kemudian dibeli sama Ubisoft. Ini juga sama polanya, mirip-mirip dengan Plant vs Zombie, hanya saja perbedaannya kalau yang ini dua-duanya bisa maju. Jadi karakter yang kanan bisa ke kiri, yang kiri bisa ke kanan, dan proses penyerangannya pun turn based ya, gantian. Berapa jumlah eh, tentara yang Anda simpan, kemudian bagaimana posisinya, itu akan sangat menentukan kemenangan Anda di dalam game. Kalau dari game mobile, kalau tadi si game Plant vs Zombie, kemudian Heroes Might and Magic itu gamenya dibuat dalam bentuk PC. Nah, ini yang versi mobile-nya ini ada namanya Magic Rush. Ini game game lama sebetulnya, tapi cukup terkenal karena dia memiliki dulu terkenal dengan mekanik pengganggu, namanya interruption mekanik. Jadi di dalam gamenya ini ketika seseorang musuhnya sedang memberikan sebuah serangan, kita bisa melakukan serangan balasan sehingga musuh tidak jadi menyerang. Ini menarik sebetulnya. Jadi kalau di sini bukan hanya penempatan avatar, tapi juga penempatan serangan. Kapan serangan itu dilakukan? Jadi ketika seseorang, misalkan di sini ada pemanah, pemanah itu kan membutuhkan waktu ya untuk melakukan aim, melakukan bidikan. Nah, pada saat pemanah musuh lagi membidik dan ada waktu tunggunya tuh, nah kita serang duluan si pemanahnya sehingga dia nggak jadi membidik. Nah, itu sebuah mekanik yang pada zamannya itu adalah mekanik pengganggu yang cukup revolusioner, karena biasanya untuk game turn based itu nggak ada mekanik pengganggu. Jadi seorang karakter boleh diberikan waktu sampai dia skillnya atau actionnya dilakukan, baru yang lain boleh nyerang. Tapi dengan adanya mekanik pengganggu ini ada transisi antara turn based dengan game real time action. Baik, untuk diskusi tentang tactical maneuvering, mungkin saya juga tidak terlalu merekomendasikan mekanik ini untuk Anda kembangkan, tapi sebagai latihan Anda boleh mendiskusikan dengan teman-teman dalam timnya, kira-kira tactical maneuvering ini bisa diimplementasikan dalam bentuk seperti apa. Dan juga kalau memang ingin mengimplementasikan, Anda boleh menggunakan mekanik ini sebagai secondary mekanik. Kira-kira itu dulu yang dapat saya sampaikan dalam sesi kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.